Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Hanya Engkaulah milik kami satu-satunya di surga Tuhan. Sebab itu kami bangga punya Yesus dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan buat kekuatan-Mu. Buat setiap janji-janji-Mu yang senantiasa kami dapat di situ Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena janji-Mu yang kami dapat di situ Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk lebih dalam lagi untuk memuji menyembah. Mari memberkati setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap
Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam pelayanan LOB Ministry. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu. Berkatilah kami dengan firman-Mu saat ini Bapak, baik itu yang mendengar maupun yang menyampaikan. Pengurapan Tuhan turun atas kami saat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, judul yang saya akan berikan firman Tuhan pada hari ini, penerapan praktis orang yang sudah dibenarkan. Itu yang terambil dalam Roma pasal 12. Kita akan baca firman Tuhan ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama ini, dikatakan karena itu. Jadi karena itu ini mengacu pada ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi intinya bahwa kita dibenarkan karena Kristus telah mati bagi kita. Dan dengan ketika iman kita percaya akan pengorbanan Kristus itu, dan kita sudah dibenarkan. Lalu penerapan praktis bagi kita yang sudah dibenarkan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita buka kembali dalam pembacaan kita dalam Roma 12 tadi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi penerapan dalam kehidupan kita, kalau kita sudah dibenarkan karena pengorbanan Kristus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita mempersembahkan tubuh kita, kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh artinya menyerahkan tubuh. Yang digunakan di sini yakni sama dengan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 13 dan 14 dikatakan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang yang telah dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkan anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi penerapan praktis dalam kehidupan kita, bagi kita yang sudah dibenarkan karena pengorbanan Kristus, kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Bukan lagi dipakai untuk senjata-senjata kelaliman. Jadi tubuh ini dipersembahkan kepada Allah untuk kita melakukan hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Allah, hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar. Itu yang kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Bukan lagi dosa yang kita lakukan, bukan lagi hidup dalam lingkaran dosa, bukan lagi melakukan kejahatan yang kita lakukan, bukan lagi, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah karena pengorbanan Kristus. Jadi persembahkanlah hidup kita kepada Allah. Jadi orang yang melakukan hal jahat, orang yang melakukan hal yang tidak baik, berarti dia belum dibenarkan oleh Allah. Dia tidak menerima kasih karunia Allah, dia tidak menerima kemurahan Allah. Tapi orang yang melakukan hal yang baik, hal yang benar depan Tuhan, tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi melakukan kejahatan, tapi dia melakukan hal yang benar. Hidup ini dipakai, dipersembahkan untuk senjata-senjata kebenaran. Berarti dia telah menerima kebenaran, dia telah menerima anugerah kemurahan dari Allah. Hidup dibenarkan oleh Allah karena pengorbanan Kristus. Yang berikutnya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena kita sudah dibenarkan oleh Allah lewat pengorbanan Kristus, apa yang harus kita lakukan lagi? Dikatakan di situ dalam ayat selanjutnya, kalau kita mempersembahkan hidup, yang kedua harus mempersembahkan
hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ada dua sifat persembahan yang dinyatakan di sini dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena kudus, maka persembahan tersebut berkenan kepada Allah. Kudus karena tubuh ini sudah diangkat dan dibebaskan dari kuasa dosa, dan hidup ini sudah dikuduskan oleh karya Kristus di masa lalu dan oleh karya Roh Kudus di masa kini, sehingga layak kita persembahkan hidup ini kudus di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah menerima kemurahan Allah berupa anugerah pembenaran lewat iman, selayaknya dan sewajarnya memberikan persembahan jenis ini, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan kepada Allah. Berikan yang terbaik kepada Allah, karena Allah telah mempersembahkan hidupnya bagi kita semua. Sedangkan penerapan yang berikutnya yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mempersembahkan atau sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang berikutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah dibenarkan oleh Allah karena pengorbanan Kristus itu, penerapan yang berikutnya harus kita lakukan, yaitu kita harus tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi di sini katakan bahwa prinsip rohani berikut adalah manifestasi hidup yang nyata sebagai orang benar. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi manifestasi hidup yang dimaksud dikembangkan melalui dua pendekatan secara negatif dan positif. Secara negatif yaitu berbentuk larangan, sedangkan secara positif itu berbentuk perintah. Secara negatif sebagai orang-orang percaya dilarang serupa dengan dunia ini. Jadi jangan tetap sama dengan dunia ini. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang dulu jangan lagi kita mau lakukan, ya. Ketika kita sudah dibenarkan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jadi tidak lagi serupa dengan dunia ini, kita sudah beda. Kita sudah diselamatkan. Ya. Jadi dalam konteks Paulus, dunia adalah identik dengan dosa. Dunia yang dimaksudkan di sini menunjukkan pola hidup berdosa, gaya hidup manusia berdosa pada umumnya, termasuk kita sebelum percaya dan bertobat. Sedangkan pendekatan kedua bersifat positif dalam bentuk perintah, berubahlah oleh budimu. Berubahlah di sini dari kata nous yang berarti pikiran. Pikiran kita tuh harus berubah. Pusat perubahan perilaku tindakan kita harus berubah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita sadari, kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Pola pikir kita berubah karena kita sudah dibenarkan oleh Allah. Inilah perintah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi penerapan praksis dalam kehidupan kita karena kita sudah dibenarkan lewat hasil pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang pertama yaitu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma dan kita semua supaya kita harus mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah yang sejati. Dan yang berikut, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar jadi pola pikir ini berubah, ya. Pola pikir kita dulu-dulu yang masih di luar Kristus, yang masih berpikir hal-hal yang jahat, masih berpikir hal untuk melakukan dosa, ketika kita menerima kebenaran itu, kita sudah dibenarkan karena pengorbanan Kristus. Kita punya pola pikir yang sudah berubah, bukan lagi hal-hal yang negatif yang kita lakukan, tapi hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang kudus, mana yang berkenan, mana yang tidak baik. Kita bisa bedakan itu melalui yaitu pola pikir kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kiranya menjadi berkat buat kita. Kita harus sadar bahwa kita semua sudah dibenarkan oleh Allah lewat pengorbanan Kristus, yaitu di kayu salib. Jadi, kalau kita menyadari bahwa kita sudah dibenarkan, penerapan hidup kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, yang tadi saya sudah sampaikan, persembahkanlah tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan juga janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi inilah firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan ini, kiranya boleh sampai kepada setiap pendengar, dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa dapat melakukan dalam kehidupan kami. Berkati pelayanan LOB Ministry, Tuhan, biarlah pakai pelayanan ini boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Setiap yang terlibat di dalam LOB Ministry, dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan pakai mereka untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.